Shalom semuanya. Selamat pagi. Sukacita yang baru, udara yang baru, berkat yang baru, rahmat yang baru Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Kita bersyukur kita bisa bertemu lagi bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bersyukur karena kita semua tetap setia untuk terus mencari wajah Tuhan sebelum kita dihiasi dengan kesibukan kita. Kita berdoa bersama-sama pagi hari ini. Seperti yang kita semua tahu, doa adalah 2 kali bernyanyi. Dan pagi hari ini kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, biarlah Tuhan yang meriset hati kita. Tuhan meriset pikiran kita, meriset kehidupan kita. Amin. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah pemilik kehidupan kami. Engkau yang telah membangunkan kami di pagi yang indah ini Tuhan. Memberikan nafas hidup yang baru, memberikan kekuatan yang baru, dan menaruh kesetiaan di dalam hati kami. Untuk kami terus datang mencari wajah-Mu, mencari hati-Mu sebelum kami terkontaminasi dengan ributnya dunia ini. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau sama seperti penjaga menanti-nanti datangnya fajar. Demikian kami bawa hati kami dan seluruh yang kami persembahkan pagi hari ini. Kami taruh di mezbah Tuhan. Berkenan Tuhan menerima setiap pujian kami, setiap syukur kami, dan hidup kami. Kami sungguh mau letakkan di atas mezbah-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus bekerja melawat kami, menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu, ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Bapa. Yes Lord, kami bersyukur. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Sepanjang hari-hari yang kita lewati, sepanjang hari-hari yang telah kita lalui, apa yang kita ingat yang Tuhan kerjakan, kita mau nyatakan dengan syukur kepada Tuhan Yesus. Even though itu adalah badai, tapi kita mau nyatakan Engkau tetap baik Tuhan. Di tengah badai hidup, ku
mataku. Terima kasih Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami mau rasakan Tuhan, rasakan sungguh dekat dengan Engkau, dekat dengan Engkau Tuhan. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyang, ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Bapa. Mari nyatakan Dia Allah yang setia. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kami mau nyatakan syukur kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Ku bersyukur pada Bapa kami yang setia. Kami mau terus bersyukur, berterima kasih kepada Engkau. Ya Aba, ya Bapa, Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku lebih lagi kami mau nyatakan syukur kami ya Tuhan. Terus kami mau naikkan pujian syukur kami hanya kepada Bapa kami, satu-satunya Bapa yang baik, Allah yang setia, selalu berjalan bersama kami. Bersamaku, Kaulah sumber kekuatanku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kau turut bekerja, datangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Air mataku telah Kau ubahkan jadi air mata kemenangan. Ku percaya Kau turut bekerja. Amin Tuhan Yesus. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Air mataku Kau ubahkan Tuhan jadi air mata kemenangan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Bapa. Kau setia bagi kami ya Tuhan. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Yang kekuatan kami, kekuatanku hanyalah di
Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Terima kasih ku sepanjang hidup bersyukur karena Kau selalu ada bagiku. Karyamu sebesar di dalam hidupku. Kau yang setia, Kau yang selalu bersama kami. Oh Yesus, Kau selalu turut bekerja dalam hidup untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan. Kami mau menikmati kebaikan, menikmati cinta-Mu. Kehadiran Tuhan bersama kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau selalu ada bersama, Kau menyertai, setiap jalan Kau mendampingi kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau absen, tak pernah Kau sia-siakan kami. tidak pernah habis-habisnya perbuatanmu bagi kami. Kehadiran-Mu membuat Tidak pernah berhenti Engkau mencintai kami. kasih kuasa. Tidak pernah Engkau curahkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan di saat-saat badai dalam hidup kami, Kau hadir Kau Tuhan Yesus. Kau ada, Kau pegang tangan kami, Kau tuntun kami, Kau arahkan langkah-langkah kami Tuhan. Kami tidak pernah takut bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mengikuti setiap langkah-langkah kaki-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Keindahan kasih-Mu Terima kasih, menakjubkan kami terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Kau yang berjanji bahwa tangan kanan-Mu yang kuat selalu menopang kami Tuhan Yesus. Setiap tantangan dalam kehidupan kami tidak kami melihat sebagai tantangan, sebab kami punya Yesus yang selalu menyertai langkah-langkah kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia.
sekalipun kau ingkari, sebab kesetiaan-Mu kesetiaan sungguh sempurna bagi kami, sungguh yang menguatkan terbukti kami. di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari terus berjalan bersama Tuhan. Mari terus gandengan dengan Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, tangan kananku selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata bagi kami, Kau berkata, jangan takut, jangan jangan takut anakku. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sebab Dia sekalipun tidak pernah meninggalkan kau kami, ingkari, tidak pernah ingkar janji kesetiaan kasih Tuhan. sungguh terbukti Kesetiaan-Mu terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Katakan di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan yang berjanji, di setiap tak kali sekalipun kau ingkari, kami mantapkan hati kami untuk terus percaya kepada Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh terbukti percaya kepada kesetiaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. di sepanjang Sepanjang hidup kami, setiap apapun yang kami alami, Tuhan setia. selamanya Selama-lamanya Engkau mendampingi kami ku Tuhan. kan setia Terima kasih Yesus. melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti Tiada Tuhan seperti-Mu,
setia, Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari terus angkat suara kepada Allah yang setia, kepada Allah yang tidak pernah ingkar janji. Nyatakan kesetiaanmu kepada Tuhan Yesus. Tak Bahwa pernah Engkau kau berpegang ingkar kepada janji. Dia dengan penuh kesetiaan. Tak pernah Kami kau ingkar menyatakan janji Kau kami. Allah yang setia. Allah kami yang terus percaya. Tak pernah Kami mau terus mengikuti Engkau. Percaya pada setiap percaya pada rencanamu. setiap janji. Janjimu yang tiada Setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bersamamu. Sebab ada Roh-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Kau menyertai Roh Kudus-Mu bekerja, bekerja. menjamah kami, Roh Kudus menguatkan kami, memenuhi kami. menguatkan setiap kaki kami, menguatkan langkah-langkah kami, Memenuhi kami yang ada di sini. menguatkan setiap kami, dimanapun kami berada. Kami tahu Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus nikmati Roh-Mu bekerja pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami mau terus taruh iman, percaya kami. Terima kasih. Kesetiaan kami hanya kepada Engkau ya Roh Kudus. Kami mau terus memandang ke depan. Kami tidak memandang kepada tantangan dalam kehidupan kami. Tapi Engkau yang telah memilih kami. Engkau yang telah menguatkan langkah-langkah kami. Engkau yang telah teguhkan kaki kami untuk terus melangkah Tuhan. Dengan penuh iman dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus rasakan kekuatan Tuhan Kami mengalir pagi hari ini. Oh, Yesus Tuhan. Kami nikmati. Kami rasakan. Kami dikuatkan kembali. Haleluya. Kami dimantapkan kembali. Hati yang ragu-ragu dikembalikan kepadamu. Terima kasih Tuhan yang penguasa hidup kami. Namanya Yesus, namanya Yesus. Yes. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapkan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kaulah harapan kami. Kau harapan
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari terus datang kepada Bapa. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sekali lagi Bapa, berserah kepada Bapa. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kaulah cahaya Kau dalam setiap setia, pergumulan hidup kami Tuhan. Kau cahaya hidupku. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kau yang menguatkan kami. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Panggil Dia Immanuel dan yakin Dia menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Terus panggil Dia Immanuel. Immanuel, Sang Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Sang Immanuel yang menyertai kami. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Terus pandang wajah Immanuel dan panggil namanya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Kasih untuk penyertaan Immanuel, Engkau Allah besertaku.
pribadi yang hadir, pribadi yang selalu terhubung dengan hidup kami, pribadi yang selalu terhubung dengan hidup kami. Sang Immanuel, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, ini yang kami rindu Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami terus berdiri atas kebenaran firman-Mu Tuhan, yang meneguhkan kami, firman-Mu yang menghidupkan kami, firman-Mu Tuhan yang terus membuat kami tidak tergoyahkan oleh apapun situasi kami. Thank you Jesus. Kami terus melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, kami mau terus melekat dengan Engkau Tuhan. Melekat Ini yang kami minta kepada Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari terhubung terus dengan Tuhan Yesus. Mari terus terhubung dengan Dia pagi hari ini. Jangan ada yang terputus di dalam hadirat Tuhan. Pegang Dia erat-erat, melekat di dalam hati Dia. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Segenap hati kita katakan, Ku terhubung denganmu, yes Lord. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Yes Jesus Lord. selalu melekat di hati. Terus melekat dengan kami dan kami dengan Engkau.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jesus, we worship Sebab aku tidak memberikan kepada engkau roh ketakutan. Aku selalu hadir di dalam kehidupanmu. Apa yang kau takutkan, anakku? Ingatlah bahwa roh yang kutaruh di dalam engkau lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Jika engkau memegang tanganku erat-erat, aku akan selalu menuntunmu. Karena akulah jalan itu.
Tuhan, kami tahu bahwa di hari-hari ini banyak orang mengalami penderitaan. Banyak orang juga tidak mengalami kasih Tuhan. Oleh karena itu, berbicaralah kepada kami. Kau telah memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, di mana tema hari ini adalah menjadi saksi di tengah tantangan. Firman hari ini diambil dari bacaan liturgi dari Gereja Katolik, yaitu Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan Yohanes bab 16 ayat 4a. Saya bacakan ayat-ayat ini. Ayat 26 Yohanes 15. Ketika penolong yang akan kau utus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia, Roh kebenaran itu akan bersaksi tentang aku, Yesus. Kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Di sini Yesus berbicara kepada para murid. Para murid harus menjadi saksi Kristus karena mereka sudah lama berada bersama-sama dengan Yesus. Di bab 16, bertekunlah. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan terguncang dan jatuh. Aku harus mengatakan ini, bahwa kamulah yang menjadi saksiku di mana-mana. Dan telah kuberitahukan, kata Yesus, tentang seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Supaya kamu jangan terguncang, supaya kamu jangan jatuh. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi para murid itu nantinya akan selalu berhadapan dengan musuh-musuh besar mereka yang membunuh, akan membunuh dan sebagainya. Tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saat mereka nanti boleh mengalami keadaan yang menentang mereka, kamu harus ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Yesus telah mengatakan itu kepada para murid. Sebelum naik ke surga, dia telah mengatakannya kepada para murid, kalau dunia membenci Yesus, maka murid-murid pun juga akan dibenci oleh dunia. Demikian pula kita semua yang ada di sini pun sebagai orang yang beriman, kita pun juga dibenci dunia. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 26 kita ini mendapatkan dua hal, ya, menjadi saksi di tengah tantangan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah tantangan hidup? Bagaimana? Di sini ada dua hal, ya. Karena ini bacanya disambung 26 sampai dengan ayat yang ke-4a, ya, di mana murid itu akan mengalami tantangan-tantangan yang besar, ya. Namun mereka harus menjadi saksi Kristus, ya. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah tantangan hidup? Yang pertama, yaitu apa dikatakan? Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran itu sudah diberikan kepada para murid, sudah diberikan kepada kita semua. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah tantangan hidup? Yang pertama, ingat, Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran
itu sudah diberikan kepada kita semuanya, kepada para murid. Saat Pentakosta, mereka dicurai Roh Kudus, kemudian mereka pergi kemana-mana dan mereka mendapatkan tantangan besar ketika mereka bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Roh Kudus diberikan juga bagi kita semua untuk kita boleh menjadi saksi akan kebangkitan Kristus. Roh Kudus itu memampukan kita. Ya, kita nggak usah takut, nggak usah khawatir kita menghadapi tantangan dalam keluarga, dalam orang-orang di sekitar kita. Tapi kita tetap harus melakukan, memperkatakan kebenaran. Kita harus bersaksi. Ingat, ketika kita berani bersaksi tentang kebangkitan Kristus, tentang Kristus yang hidup, itu Roh Kudus yang berkarya. Ya, jadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita ini tidak jatuh. Kita tidak mengalami kejatuhan di dalam hidup ini. Roh Kudus itu akan selalu memberikan kita kekuatan. Ya, kita harus tetap bersaksi. Walaupun di tengah-tengah masalah, tantangan dalam hidup ini, tetap bersaksi bahwa Tuhan ku hidup. Ya, dengan bersaksi itu kita dapat menyelamatkan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, mengapa kita bisa bersaksi? Karena kita mengalami Yesus dalam hidup kita. Orang yang tidak mengalami Yesus tidak mungkin bisa bersaksi. Tidak mungkin bisa mengalami cinta kasih Yesus lalu disaksikan kepada orang-orang di sekitarnya ketika mengalami badai, mengalami tantangan. Orang yang bisa bersaksi itu karena ada Roh Kudus. Ya. Nah, jadi telah tiba saatnya bagi kita semuanya, atau sudah tiba saatnya untuk membagikan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Yesus di tengah-tengah kepahitan, di tengah-tengah tantangan di dalam hidup ini. Saudara dikasih Tuhan, sebelum saya mengenal Roh Kudus, sebelum saya mengikuti persekutuan doa, sebelum saya mengerti kitab suci, saya ini tidak mengerti tentang Roh Kudus. Dan ketika saya terjun dalam suatu persekutuan doa, di dalam persekutuan doa itu mereka bersaksi, bergantian bersaksi. Wah, saya ini minder. Saya melihat mereka kok luar biasa ya. Mereka tuh kok bisa aja, kok ada aja. Lah saya ini kok enggak ada. Apa yang mau saya saksikan? Saat itu memang saya belum mengenal Roh Kudus, walaupun Roh Kudus sudah ada dalam saya dibaptis dalam Roh Kudus. Saya tidak mengenal Roh Kudus, saya tidak bisa bersaksi, saya malu saudara. Terus saya begini, saya melihat setiap kali giliran saya dilompati. Mereka tuh indah-indah kalau bersaksi. Ya, para ibu-ibu ini indah-indah sekali, saya paling muda waktu itu. Lalu saya berdoa gini, saya tidak berdoa sama Roh Kudus, saya bilang sama Tuhan Yesus, saya ini malu, saya tidak bisa bersaksi. Yesus itu luar biasa. Dia berikan Roh Kudus kepada saya minggu depannya. Setelah 1-2 bulan kira-kira. 1 bulan 2 bulan tuh saya mingkem. Saya membisu 1000 bahasa. Enggak bisa. Saya enggak tahu mesti bersaksi apa. Tapi saya berdoa, Tuhan saya malu, saya malu, saya malu. Tapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus pada saya. Ya, saya mengalami sesuatu kejadian, suatu masalah. Sehingga saya berteriak. Di situ saya lihat Tuhan Yesus akan tolong saya. Saya tidak tahu Roh Kudus saat itu. Tapi pada saat itu ketika saya datang ke PD, pengalaman saya bersama Tuhan Yesus itu, saya ceritakan. Rasanya saya, gimana, dan saat itu saya bisa berkata-kata. Dan mulai saat itu saya mengalami Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya. Jadi kita melihat orang yang tidak bisa bersaksi tentang kebesaran Tuhan adalah orang itu belum mengalami Roh Kudus seperti saya. Ya, berteriaklah, berserulah saja kepada Yesus, maka nanti kita akan bisa bersaksi tentang kebesaran Yesus, tentang Allah, tentang Yesus yang bangkit, yang hidup di dalam diri kita, sehingga di tengah kesulitan apapun kita bisa mengalami Yesus tetap damai, sejahtera, sukacita. Hal yang kedua, ya, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah tantangan hidup. Yang pertama yaitu ingat Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Berserulah
maka Roh Kudus akan berkarya dan mengingatkan kita. Pada saat kita mengalami masalah, Roh Kudus bekerja dan disitulah kita bisa mengalami tuntunan Roh Kudus dan itu dapat kita saksikan kepada orang lain sehingga menjadi berkat. Yang kedua, ya, harus bersaksi dikatakan di dalam firman Tuhan. Kamu harus juga bersaksi. Ayat 27. Karena kamu sejak semula sudah bersama-sama dengan aku. Harus bersaksi. Berarti ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, ya, berjalan bersama dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita akan memiliki iman yang bertumbuh, ya, dan keyakinan penuh akan Yesus yang mulia, Yesus yang selalu menjadi penolong kita, Roh Kudus yang selalu bekerja di dalam hidup kita. Ya, harus bersaksi berarti memiliki keyakinan, memiliki iman kepada Yesus yang mulia, Yesus yang bangkit. Saudara, kita melihat di dalam kitab suci yang baru-baru kita baca juga firman Tuhan mengenai Paulus dan Barnabas. Bagaimana mereka itu diutus oleh Yesus kemana-mana sampai ke ujung bumi. Ya, tapi bagaimana Paulus dan Barnabas itu mendapatkan tantangan. Tidak cuma mereka tapi murid-murid yang lain. Rasul, para rasul mendapatkan tantangan-tantangan. Paulus, Barnabas sampai dilempari batu. Karena apa? Karena menceritakan kebangkitan Kristus, kasih Kristus. Mereka mewartakan, mereka bersaksi tentang Yesus yang hidup. Sampai mereka mau dilempari batu. Mereka sudah diseret. Dan Paulus itu sudah, pokoknya semua rasul-rasul Kristus mengalami kematian karena mewartakan tentang Yesus. Dan suatu saat, ya, karena keberanian Paulus di tengah-tengah tantangan-tantangan itu, apa yang terjadi? Ada datang seorang wanita yang namanya Lydia, di mana Lydia itu adalah seorang penjual kain tenun, ya, kain tenun, kain ungu gitu ya, tenun ungu gitu ya. Dia penjual kain, ya. Dan karena dia mendengarkan Paulus bersaksi, maka luar biasa. Dia akhirnya percaya dan dia menjadi orang percaya yang beriman dan seluruh keluarganya diselamatkan. Seluruh keluarganya menjadi orang-orang yang terselamatkan, yang mengalami pertobatan. Nah, di sini di tengah-tengah tantangan Paulus dan Barnabas dan semua rasul-rasul Kristus itu luar biasa, beraninya luar biasa. Karena apa? Ada Roh Kudus. Ya. Nah, kita nggak tahu tantangan-tantangan di akhir zaman ini, kita nggak ngerti. Ya, kalau peperangan semakin gencar, ya, seperti itu, bahan-bahan semua naik, barang-barang naik. Waduh, rasanya ya barang-barang seperti apa namanya? Bensin itu apa? Minyak ya. Semua harga naik. Terus dolar juga ya. Wah, Indonesia ini sudah inflasi banget. Terus gimana kita mengalami tantangan seperti itu? Di mana imanmu? Di mana keyakinanmu akan Kristus yang hidup? Kalau kita ada Roh Kudus, pasti kita berani menghadapi semuanya ini. Dan kita akan menjadi kesaksian hidup yang luar biasa di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Yang mengalami inflasi, terutama di negara Indonesia ini. Saudara, ketika masa COVID berlangsung beberapa waktu yang lalu, itu pun juga banyak tagihan-tagihan tidak jalannya, sakit penyakit itu, di mana-mana kematian dan sebagainya. Ya, tapi saya boleh percaya Roh Kudus akan menuntun. Saya terus berdoa. Roh Kudus berkaryalah, bekerjalah dalam pekerjaan kami. Terus berkarya sehingga masa COVID itu sampai hari ini kami tidak merasakan apa-apa terjadi, kekurangan terjadi, walaupun ada kekurangan sedikit. Di mana banyak perusahaan udah banyak yang tutup, semua work from home dan sebagainya, sampai juga dihentikan, ya, ditutup kantor-kantornya sehingga banyak yang membutuhkan pekerjaan, mereka nganggur. Namun kami melihat kebesaran Tuhan dan itu kami saksikan. Kami harus menjadi saksi Kristus yang hidup, bahwa bersama dengan Kristus kami akan selalu
mengalami kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Ya, biarlah kita menjadi saksi Kristus dengan ketaatan yang luar biasa pada Roh Kudus. Taat pada firman Tuhan, taat pada jalan yang benar ya. Untuk kita berani boleh melayani, berani bersaksi di tengah-tengah kepedihan kami, di tengah-tengah tantangan-tantangan di dalam hidup kami ya. Jadi itulah yang dapat kami lakukan dalam hidup ini. Roh Kudus, mari kita bersama-sama minta Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, sehingga menuntun kita untuk bersaksi di tengah-tengah tantangan hidup. Bertahtalah Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Bersama-sama katakan, Kau terutama di hidupku. Benar Roh Kudus, Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkaulah saksi utama di dalam hidup kami. Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu bagi kami semua. Para viewer saat ini yang sedang berdoa, sedang mendengarkan firman-Mu, sedang mengikuti GMJ pada pagi hari ini. Berkatilah mereka, curahkan kuasa-Mu agar mereka boleh Kau sadarkan. Mereka harus bersaksi tentang kebangkitan Kristus, tentang Kristus yang hidup. Mereka harus bersaksi di tengah-tengah tantangan yang sedang saat ini terjadi di dalam kehidupan kami. Tuh, Roh Kudus berkaryalah di dalam setiap umat-Mu. Buka hatimu untuk menerima kuasa Roh Kudus yang akan bekerja, membuat Roh Kudus yang terutama di dalam hidup kami. Di dalam segala hal kami boleh ingat Roh Kudus. Dalam hal yang tidak mengenakan, kami boleh ingat Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus diberikan berkarya dalam hidup kami, agar kami dapat bersaksi di mana-mana, sampai kemanapun Tuhan tuntun, untuk boleh bersaksi tentang kebesaran tuntunan Roh Kudus, tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup di dalam kehidupan setiap kami, yang membawa setiap kehidupan kami kepada kemenangan-kemenangan di dalam dunia saat ini yang sedang berada dalam keadaan yang parah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Ajar kami untuk taat, ajar kami untuk setia kepada firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu melawan setiap hari. Kaulah yang ku perlu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau yang terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Roh Allah, Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu, Kau telah melawat kami semuanya. Dan sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Dan biarlah semua kami persembahkan kepadamu. Doa ini, GMJ pada pagi hari ini kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan biarlah saat ini kasih Allah, berkat Allah, kuasa lawatan Roh Kudus memenuhi kami semuanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah selesai GMJ pada pagi hari ini.
Kita telah mengalami satu keindahan bertemu dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan dan juga di dalam firman-Nya. Mari kita akan pergi beraktivitas dan kita tetap ingat kita telah diberikan Roh Kudus, bukan roh ketakutan. Amin. Amin. Seluruh air mata kita, perjuangan hidup kita telah diubahkan menjadi air mata kemenangan. Amin. God bless you God all. bless you all.